Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one. The winner is teaching competition, Tiara. The winner is teaching competition, Tiara. Winning this competition, winning this competition. Tiara is the winner this competition. Yes, sure. Mana di mana ada Miss Aliska, Miss Aliska itu ada di mana-mana. Tingkat suara juga ada empat ada. Aliska itu ada di mana-mana. Miss Aliska pasti juara. Ojol biadaku, Miss punya kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Miss Puja, cayo. Salah satu proses dalam pembelajaran. Mengapa di dalam sebuah pembelajaran diperlukan evaluasi? Seberapa pentingkah kedudukan evaluasi terhadap peserta didik dalam pembelajaran? Oke, siap Miss Mira? Evaluasi. Mengapa evaluasi penting dalam pembelajaran? Karena evaluasi adalah untuk mengetahui bagaimana sejauh mana kemampuan peserta didik dalam menangkap proses pembelajaran yang telah guru lakukan. Jadi seberapa penting, sangat penting. Itu juga menjadi patokan dari guru untuk sejauh mana peserta didik dalam menangkap atau memahami segala proses pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas. Oleh sebab itu, menurut saya sangat penting untuk peserta didik. Terima kasih. Seorang guru dituntut untuk menjadi kreatif. Bagaimana cara kamu mengimprove dirimu agar selalu kreatif? Dan hal apa yang sudah kamu lakukan dalam pembelajaran bersama siswa? Oke, kreatif itu sangat penting digunakan sebagai guru. Karena apa? Dengan kreatif, anak-anak kita akan lebih menarik, akan lebih mudah, akan mengikuti dalam pembelajaran. Nah, sejauh ini yang udah saya buat kreatif itu bisa menggunakan media, tata cara kita, metode dan strateginya. Terus apa yang udah saya lakukan selama ini yaitu memanage waktu dengan adanya game ataupun dengan teknik-teknik baru. Selain dengan kita melihat silabus, kita juga bisa melihat dari metode-metode yang ada dari yang sudah disiapkan dari misalnya problem based learning, itu bisa kita ambil dan kita modifikasi lagi untuk membuat menjadi pembelajaran kreatif. Untuk soal nomor 3 untuk Miss Aliska. Dan baik-baik, apa yang kamu ketahui tentang tujuan pembelajaran dan apa manfaatnya bagi siswa? Itu adalah tujuan kita dalam melakukan sebuah pembelajaran, di mana siswa ataupun guru ketika dalam proses belajar pembelajaran tidak mengarah ke pembelajaran yang lain. Kita mengarahkan pembelajaran tersebut melalui tujuannya. Tujuannya apa? Agar siswa mudah memahami beberapa poin-poin yang akan dijelaskan pada saat kita menuliskan RPP. Dan tujuannya sangat penting karena agar si guru dan si siswa tidak mempelajari pelajaran yang di luar dari konteks pada saat itu dan pada saat kita mengajar. Jawaban yang sangat tepat, sedikit aja yang perlu ditambah, mungkin ada sedikit yang perlu ditambah, tapi overall jawabannya sudah menjawab dari pertanyaan. Mengapa di dalam sebuah proses pembelajaran diperlukan adanya metode pembelajaran? Jelaskan Pembelajaran itu untuk menunjang guru dalam kreativitas dan membuat siswa tidak bosan. Jadi metode pembelajarannya disesuaikan dengan silabus dan MPP. Misalkan kalau misalnya bisa menggunakan metode pembelajaran, contohnya jalan-jalan kubus, bisa menggunakan peraga lebih mudah dan itulah mengapa pentingnya guru mengetahui
berbagai metode pembelajaran untuk mempercepat atau mempermudah dalam siswa memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. Sekali lagi, pertanyaannya adalah, dengarkan baik-baik, apa hambatan terhadap kemajuan belajar anak yang paling umum kamu jumpai di kelas? Dan solusi yang dapat kamu lakukan. Hambatan yang saya alami di kelas yaitu tentang modinya anak. Jadi banyak sekali modi anak itu lagi tidur dibangunin untuk les itu jadi males. Nah di situ cara saya yaitu tentang kreatifnya tadi dengan membuat kelas menjadi asik lagi. Terus itu ada juga hambatan dari anaknya sendiri yang kalau misalnya untuk di rumah itu belajarnya malas. Jadi langkah saya itu memberikan PR dan memberitahukan kepada orang tuanya bahwa ada sedikit PR. Yang paling banyak ditemui, sering banget ditemui itu modinya anak. Jadi ketika anaknya lagi malas belajar, terus itu lagi moodnya buruk-buruk, itu kita sebagai guru membuat sekreatif mungkin menjadi asik. Itu gunanya dari warming up untuk membuat anak-anak kembali enjoy. Belajar mengajar di Bimbel Azwana mengedepankan learning by doing. Dengan ini diharapkan siswa akan mendapatkan ilmu yang disampaikan dan mendapatkan motivasi yang lebih dari guru-guru Bimbel Azwana. Pertanyaannya adalah, ada berapakah proses pembelajaran di Bimbel Azwana? Silakan Itu sebutkan. pertama ada 3. Yang pertama pembukaan, isi, dan penutup. Di mana pembukaan itu pertama kita menyiapkan psikis dan fisik secara anak sudah siap atau belum dalam memulai pembelajaran. Lalu kita buka dengan doa, mengaji, lalu dan juga kita mulai dengan setelah itu kita menanyakan kabar, lalu kita mulai dengan metode warming up atau bernyanyi. Setelah itu diisi, kita melakukan SOP, yaitu kita persepsi anak atau review materi terlebih dahulu tentang materi pembelajaran, lalu kita persepsi mereka untuk memulai materi pada hari ini. Lalu kita menjelaskan sesuai dengan RPP. Dan di penutup kita review lagi materi, lalu kita mereview penjelasan materi untuk selanjutnya, kita berikan penjelasan. Setelah itu lalu kita berdoa dan menutup pembelajaran pada hari. Terdapat beberapa model pembelajaran seperti ceramah, permainan, demonstrasi, belajar berbasis masalah, dan lain-lain. Apa model pembelajaran yang paling sering kamu terapkan di kelas? Dan sebutkan manfaatnya. Biasanya sering saya pakai di kelas itu adalah yang pertama metode diskusi. Di mana di metode diskusi ini manfaatnya adalah yang pertama dapat anak itu dapat bisa menyelesaikan sebuah masalah. Kita mengajarkan anak untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan juga dalam metode diskusi ini anak juga akan menjadi lebih aktif, di mana anak akan mengemukakan pendapatnya. Lalu selain metode diskusi, saya juga biasanya sering mengkombinasikan dengan metode tanya jawab, yang dimana manfaatnya itu dapat membuat anak juga akan menjadi lebih aktif. Dia membiasakan anak agar dia lebih mudah percaya diri dalam menjawab sebuah pertanyaan. Dan juga di manfaat untuk guru adalah di metode tanya jawab ini adalah guru dapat mengetahui kemampuan siswa melalui tanya jawab tersebut. Oke, sekian terima kasih. Pembelajaran yang sering digunakan yaitu dengan ceramah dan dimix dengan metode permainan yang bertujuan untuk membuat siswa lebih memahami pembelajaran. Karena dengan adanya ceramah terus kita mix dengan permainan, dan saya juga sering menggunakan model pembelajaran belajar berbasis masalah. Jadi siswa bisa menyelesaikan masalah dari ceramah, kita dimasukkan ke game. Setelah itu untuk melihat sejauh mana siswa memahami pelajaran, kita menggunakan dengan belajar berbasis dengan materi pembelajaran. Saya menggunakan materi belajar berbasis masalah ketika soal-soal seperti matematika. Kan matematika itu terlalu sulit ya. Jadi saya mengasih mereka masalah dan nanti saya memberikan cara mudahnya. Jadi mereka misalnya contohnya kayak perkalian koma, kan itu mereka kesulitan. Jadi saya
kasih mereka dulu. Saya belum memberikan caranya. Nah, dari situ mereka berpikir kayak mana ini susah. Akhirnya saya memberikan dari masalah itu saya memberikan cara cepatnya. Lalu selanjutnya demonstrasi. Dimana kalau demonstrasi ini untuk soal-soal yang ilmu pengetahuan alam dan soal-soal yang bisa yang bisa dilakukan menggunakan alat peraga. Terima kasih. Itu ya Miss ya, sedikit aja Miss. Untuk ketiganya, apakah metode pembelajaran ini kalian sudah terapkan on the spot pada saat hari itu atau sudah kalian planning? Metode pembelajaran ini atau sama demonstrasi tidak mungkin ya kalau misalnya kita tidak planning, karena itu membuat ada misalnya kayak jaring-jaring kubus, pasti kita udah mempersiapkannya. Nah, kalau problem based learning juga saya udah memikirkan nih, hari ini kan belajarnya perkalian pecahan desimal. Nah, ini nih pasti mereka ini bingung nih, nanti saya kasih dulu lah ini masalah gimana nih, susah loh Miss koma-koma. Nanti dari situ saya, nah ini Miss ada cara cepatnya belajar koma-koma biar kalian nggak bilang kalau misalnya koma-koma itu susah. Kita sebagai guru tidak asal mengajar aja, dan itu perlunya adanya perencanaan. Yang mana dari model perencanaan itu pembelajaran yang pastinya kita pilihkan dulu, kita rancang dulu, kita sesuai dengan materinya mau kita rancang seperti apa. Kita mau menggunakan misalnya materi ceramah, pasti kita pikirkan dulu. Jadi sebelum pembelajaran itu udah kita pikirkan dulu. Jadi kita buat modelnya apa, metodenya apa, dan langkah-langkahnya seperti apa. Jadi tidak asal sampai di lapangan langsung praktek, tapi kita rencanakan dulu. Artinya sudah tentunya akan selalu direncanakan sebelum kita memulai pembelajaran. Itulah tentunya PPP. Nah, untuk metodenya, setelah saya rencanakan bagaimana cara pembelajaran di kelas, maka akan saya terapkan langsung kepada siswanya di sana seperti metode diskusi. Lalu setelah itu kita bertanya jawab melalui Kegiatan belajar mengajar sebagai guru, apakah kamu fokus pada kekuatan atau kelemahan siswa? Jelaskan alasannya. Kekuatan sama kelemahan itu harus difokuskan dua-duanya. Mengapa? Karena dari kekuatan itu, misalnya nih ada anak yang pintar bahasa Inggris. Jadi kita akan mencoba untuk biar dia bisanya bahasa Inggris, tapi kita juga tidak melupakan kelemahan dia. Mungkin dia pintar di bahasa Inggris, kelemahannya di matematika. Nah, dari matematika itu kita buat jadi kekuatan. Jadi dia bukan hanya kuat di bahasa Inggris, tapi kuat di matematika dan bahasa Inggris. Terima kasih. Kelemahan dan kekuatan siswa, kita harus mengetahui keduanya. Itu sangat penting. Kenapa dikatakan penting? Karena kalau untuk kita mengetahui kelemahan terlebih dahulu, setelah kita mengetahui kelemahan kita terlebih dahulu, kita bisa membantu siswa agar bisa ada improve di kelemahannya, dan untuk kelebihannya kita bisa lebih mengasahnya lagi. Untuk kelebihan siswanya kita lebih mengasahnya lagi, mendalami lagi agar lebih lagi. Dan untuk kelemahannya kita harus membantu siswa agar misalnya nih di matematika siswa itu merasa sulit, jadi kita motivasi siswa agar dia tidak merasa kesulitan lagi di matematika. Jadi kelemahan dan kekuatan siswa itu penting banget kita ketahui, karena dari situ kita mempunyai tujuan yang dicapai. Yaitu yang pertama, kita dari kelebihannya kita bisa memotivasi yang lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Untuk kelemahannya kita bisa mengimprove untuk siswa itu lebih maju lagi. Kelemahan itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Mengapa? Karena setiap siswa pasti mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam sebuah pembelajaran. Dimana kalau kekuatan siswa itu misalkan dia menonjol dalam satu bidang pembelajaran, tidak boleh kita lupakan dia menonjol dalam satu bidang itu. Tetapi yang kita lihat juga kelemahannya. Jika dia lemah dalam suatu pembelajaran, maka kita harus mengasah kelemahannya tersebut menjadi sebuah kekuatan juga. Jadi, misalkan siswa memiliki kelemahan, maka perlu kita asah lagi dengan metode-metode tertentu yang telah kita jelaskan tadi. Nah, dalam sebuah pembelajaran itu biasanya ada siswa yang lemah dan siswa yang
memiliki kekuatan dalam bidang-bidang tertentu. Nah, jika dia memiliki kekurangan atau kelemahan dalam bidang tersebut, biasanya bisa kita pakai siswa tersebut kita taruh duduknya di paling depan, biar dia menjadi lebih fokus dalam pembelajaran. Nah, untuk metode yang dia sudah paham, pembelajaran yang dia sudah paham, bisa kita taruh dia di tengah atau di belakang. Tapi ketika dia, walaupun dia sudah menonjol dalam sebuah pembelajaran, jangan pernah kita lupakan dan kita sepelekan, oh dia sudah bisa. Tidak, kita tetap mengasah juga kekuatannya dan kelemahannya, dan jadikan kelemahan dia itu juga menjadi kekuatan dia nanti. Tiga guru ini sudah tahu ya kelemahan dan kekuatan masing-masing dari. Kalau teman-teman di sini sudah tahu kelemahan dan kekurangannya murid masing-masing, sudah punya ancang-ancang ya berarti ya. Biasanya itu kelemahannya di mana? Matematika sama bahasa Inggris. Apa biasa yang kalian lakukan ketika anak-anaknya tahu lemah di bahasa Inggris dan matematika? Bagaimana caranya biar lemahnya itu nggak ketara? Jangan hanya mengangkat yang kuat aja kan. Tidak begitu lemah dalam suatu bidang pembelajaran. Yang pertama kita buat anak tersebut enjoy dalam pembelajaran tersebut. Jadi jangan sampai anak itu menanamkan matematika adalah horor atau bahasa Inggris itu susah. Jadi kita buat pembelajaran tersebut menjadi mudah. Kita kasih dia pembelajaran yang mudah dulu pertama, agar dia suka. Karena jika dia sudah menyukai sebuah pembelajaran, nanti ke depannya pembelajaran apa yang diberikan ketika dia sudah suka, maka dia akan menyukai pembelajaran itu dan dia bisa mengikuti pembelajaran tersebut. Strategi. Jadi setiap guru pasti mempunyai karakteristik masing-masing dan mempunyai strategi masing-masing untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti misalnya di bahasa Inggris banyak siswa itu merasa kesulitan dari pronunciation, pengucapan, ataupun dari penulisannya. Di situ strategi yang bisa kita gunakan, tekniknya itu yang pertama kita pasti memotivasi siswa bahwa itu mudah. Tetapi tidak hanya dengan ucapan aja, kita harus praktek. Di mana praktek misalnya dari kita buat lagu, vocabulary itu bisa kita mix dengan buat lagu. Jadi setelah dikasih materinya, kita nyanyi sama-sama. Itu kan bisa membuat mereka merasa, oh ternyata bahasa Inggris mudah. Gimana kalau misalnya biar anak itu suka gitu dengan matematika ataupun bahasa Inggris? Kalau untuk matematika, ya kita membuat matematika itu sesimpel mungkin dan segampang mungkin. Dengan apa? Dengan kita terutama mempelajari pembelajaran yang ini gimana sih biar mereka cepat nangkepnya dibandingkan dengan metode yang ada di modul atau di mana. Jadi kita membuat cara cepat, cara mudah, paling mudah yang kira-kira anak-anak itu pasti bisa. Kalau caranya yang paling mudah, yang paling dasar, nah itu makanya pentingnya pemahaman guru akan suatu materi pembelajaran untuk mengetahui cara cepatnya, cara mudahnya yang lebih gampang diproses oleh pemikiran anak-anak. Oke, salah satu penentu kualitas pendidikan adalah guru yang profesional. Menurut kamu, seperti apakah guru yang profesional tersebut? Berikan pandanganmu, berikan pendapatmu tentang sosok guru yang profesional. Itu adalah guru yang dia mendidik. Guru adalah seorang pendidik di mana guru menjadi panutan bagi seluruh siswanya dan dipercayai oleh siswanya bahwa guru sudah bisa. Jadi di mana kita harus tahu punya ilmu dasar dan ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Lalu setelah itu sebagai pendidik kita juga mendidik anak itu dalam bidang akademik. Selain akademik, kita juga mendidik anak di bidang akhlaknya. Lalu setelah itu kita harus juga mengetahui sifat anak itu bagaimana agar kita bisa memulai mengetahui proses pembelajaran anak itu seperti apa. Lalu setelah kita mengetahui sifat anak, guru juga harus pandai mengambil keputusan di dalam kelas, di mana ketika terjadi sesuatu kondisi di kelas yang di luar dari dugaan kita dengan kemampuan atau sifatnya anak, kita harus mengambil sebuah keputusan dalam kelas tersebut. Dan yang terakhir adalah guru juga harus memanage waktu, pandai memanage waktu dengan tepat. Bagaimana pada saat pembelajaran, bagaimana waktu untuk game. Jadi guru juga harus dapat memanage waktu tersebut. Profesional yaitu guru yang memiliki guru yang memiliki sifat-sifat pendidik yang terdaftar pendidik, yaitu dari akademik, dari
dari akhlaknya, dari tutur katanya. Terus itu guru juga yang tidak membedakan peserta didik jika di kelas. Guru yang mempunyai perencanaan sebelum mengajar, guru yang mempunyai metode atau strategi-strategi dalam pembelajaran. Terus guru yang profesional itu guru yang selalu mau belajar dari kesalahannya, belajar dan belajar lagi. Terus guru juga bisa memahami kelemahan dan kekurangan siswa di kelas. Dan guru juga pandai melakukan pendekatan kepada siswa, jadi bisa mengetahui karakter siswa itu sendiri, yaitu dan yang penting guru untuk di kelas itu tidak membedakan peserta didik. Guru yang tidak mencampurkan masalah internal maupun eksternal yang ada pada dirinya. Internal, contoh misalnya kalau kita ada masalah di luar, kita harus tetap fokus dalam proses pembelajaran. Walaupun kita lagi bete, kita harus terlihat tersenyum kepada siswa, terlihat semangat untuk siswa juga biar semangat. Nah kalau contohnya dalam proses pembelajaran, misalnya ada anak yang mungkin ada yang anak yang dekat sama kita di luar pembelajaran, tapi pada proses pembelajaran kita tidak boleh memilih anak itu terus yang saya ini kasih, anak itu terus yang saya tanya, anak itu terus yang saya itu. Jadi kita tidak mencampurkan masalah internal maupun eksternal yang ada pada diri kita. Dengan ketiga peserta, menurut kalian sudah profesionalkah kalian sebagai seorang guru? Dan hal apa yang jika iya, hal apa yang sudah kalian lakukan sehingga kalian dikategorikan sebagai profesional dalam proses pembelajaran? Misalnya kalau kadang ada kan masalah di rumah, kayak misalnya kayak kecil misalnya mau makan atau mau apa gitu, tapi nggak makan gitu karena cepat-cepat buru-buru, itu kesalahan saya sendiri. Tapi ketika di dalam kelas saya harus semangat, harus merubah mood saya biar saya lebih baik lagi. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama ya ngobrol sama tim gitu, yang membuat mood saya jadi baik lagi. Terus kalau dengan anak, walaupun saya ada yang dekat sama anak, tapi saya tidak hanya anak-anak itu aja, malah kebanyakan anak yang memiliki kelemahan yang sering saya tanya biar mereka bisa up ke teman-temannya kalau dia juga bisa, biar teman-temannya tahu oh dia juga bisa gitu. Jadi saya merasa saya cukup profesional dalam menjadi seorang guru. Saya insya Allah menjadi guru yang profesional. Kenapa? Karena sebelum memulai pembelajaran saya selalu membuat perencanaan atau strategi apa yang saya lakukan di kelas untuk menjadikan siswa itu aktif memahami pelajaran apa yang akan saya sampaikan. Untuk di kelas, misalnya ada anak yang misalnya membuat grup 3 guru, itu tidak profesional, yaitu tetap kita tunggu sebentar, tapi tidak mungkin kita mau marah-marah ke semua anak. Jadi kita kembali ke seduh menjelaskan lagi apa pelajarannya. Terus untuk di kelas juga kita tidak membeda-bedakan, karena misalnya si A pintar, si B-nya masih lemah, kita selalu menyuruh yang A, tapi kita juga mau yang ke B juga. Jadi harus balance, harus seimbang, tidak membeda-bedakan siswa. Terus itu saya juga sedikit-sedikit sudah memahami karakter anak. Jadi dari kita memahami karakter anak, dari kita memahami kelemahan dan kelebihannya, kita bisa memberikan materi pembelajaran yang terbaik bagi mereka. Harusnya saya menjadi guru cukup profesional. Kenapa? Karena saya mendidik siswa tidak hanya di bidang akademik, tapi saya juga mendidik akhlak mereka, bagaimana sikap mereka kalau ada teman, sebaya, orang tua, dan yang saat mereka untuk bersosialisasi. Dan juga kita juga dapat melakukan strategi pembelajaran dengan cara saya sudah mengetahui semua sifat anak saya. Jadi karakter anak saya seperti apa, lalu maka saya bisa menerapkan metode pembelajaran dan strategi pembelajaran di kelas bagaimana. Dan jika biasanya di kelas terjadi hal-hal seperti anak tidak mau belajar ataupun anak yang misalkan lagi tidak mau belajar atau dia banyak dramanya, itu saya bisa mengambil sebuah keputusan di dalam kelas. Dan juga untuk memanage waktu, saya bisa memanage waktu kapan dimana harus belajar, kapan dimana kita menentukan game, dan kapan kita harus memasukkan metode-metode tersebut di dalam rencana pelaksanaan pelajaran
prinsip yang disebut dengan RPP merupakan sebagian dari rencana proses pembelajaran. Jelaskan perbedaan dari keduanya. Rencana pelaksanaan dalam pembelajaran. Tapi silabus dan RPP memiliki perbedaan yang dimana silabus itu rencana kita untuk memulai pembelajaran selama 1 semester. Nah, di mana di dalam silabus ini terdapat bab judul besar dalam sebuah materi. Nah, lalu dalam silabus tersebut bisa kita rincikan lagi untuk menjadi RPP, di mana RPP itu adalah harian atau rencana harian kita. Bagaimana kita untuk mengajar besok, itu adalah RPP ini adalah turunan dari silabus. Nah, di dalam RPP ini akan lebih terperinci lagi, di mana ada poin-poinnya, langkah-langkah kita dalam memulai pembelajaran, isinya, lalu penutupnya. Terus dengan RPP, yang mana silabus itu mengisikan KIKD dari judul-judul besar dari materi, yang mana silabus itu kan berisikan materi-materi yang diajarkan, yaitu KI dan KD-nya terdapat di silabus. Sedangkan dari RPP, rancangan pembelajaran, yaitu yang mana yang akan kita terapkan dari materi yang ada, yaitu yang lebih kecil, misalnya lebih spesifik dari judul besarnya. Misalnya dia di silabusnya terdapat beberapa bab, untuk di RPP kita hanya membahas satu bab lebih diperinci. RPP. Jadi kalau silabus itu dia dalam 1 semester. Jadi semua ada bab, ada subbabnya. Sedangkan RPP itu bagian dari subbabnya. Contohnya nih, misalnya operasi hitung bilangan bulat. Nah, kalau RPP itu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, dari RPP itu kita bisa tulis apa aja. Contohnya tujuan pembelajarannya apa, terus kegiatannya apa. Semua proses kegiatan itu ada di RPP. Guru meminta siswa, contohnya di check-in dan check-out kita itu termasuk RPP. Jadi semua yang kita lakuin, yang akan kita lakukan ada di rencana pelaksanaan pembelajaran. Apa yang mau kita lakukan dari pembukaan sampai penutup. Pertama untuk Miss Alisa, pada pembelajaran matematika kelas 4 SD, Miss Alisa akan menjelaskan materi KPK dan SPD. Di dalam kelas tersebut terdapat 4 anak dengan kelas yang sama, namun salah satu dari mereka merupakan anak berkebutuhan khusus yang kesulitan dalam menghafal perkalian. Bagaimanakah seharusnya metode yang diterapkan oleh Miss Alisa ini? Ada yang sudah tahu nggak? Nah, tadi kan dia sudah menjelaskan tuh. Ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita mau belajar apa? Belajar apa yo? KPK sama juga. Iya, KPK dan FPB. Nah, kalau mau belajar KPK dan FPB, Itu harus apa yang namanya perkalian. sudah hafal perkalian belum? Saya sudah belum, Miss. Tapi kalau Udah hafal perkalian? aku baru sampai perkalian 7. Oh, baru sampai perkalian 7. Kalau Messi? Baru sampai 5, Miss. Wow, baru perkalian 5. Dia gimana? Udah hafal perkalian sampai berapa? 3, Miss. Oke, baru sampai 3. Kalau lama? Saya 7. 7, Masya Allah. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran KPK dan FPB, Miss mau tanya dulu ya perkalian-perkaliannya. Coba kalau untuk Safika, karena KPK dan FPB kan berkaitan dengan perkalian nih. Miss mau tanya dulu kalau 5 dikali 4 berapa? Aku tahu 5 kali 4. 20 ya, Miss? 20, kita berarti kalau bilang 5 dikali 9? 5 kali 9, 45. Kalau 5, coba perkalian 3 dikali 3. 3 kali 3, 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 9 ya, Miss? 9, Masya Allah. Kurang dikali 5. 30, Miss. Iya, Masya Allah. Nah, untuk dia, kan kita mau belajar KPK dan FPB nih. Nah, kalau untuk perkalian, kita juga harus tahu secara acak. Ya, sudah apa tuh perkalian secara acak? Aku apanya sampai perkalian 3, Miss? Iya, nggak apa-apa perkalian sampai 3. Nanti belajar sama Miss, kita pelan-pelan sampai perkalian 10 ya. Oke, tapi bisa dikasih tahu dulu cara cepatnya. Mau perkalian cepat dari Miss?
Mau. Jadi kalau perkalian itu, kalau pria menambahkan satu-satu, nanti pada saat kita mencari KPK atau FPD itu lama. Kita harus hafal gimana menghafalnya. Dia hafalin jawabannya dulu dari susunannya. Tahu nggak susunannya? Kita hafalin dulu nih jawabannya apa. Misalkan perkalian 3, 6, 12. 1, 2, 3. Kita harus tahu dulu susunannya. Setelah itu baru nanti kita lihat. Oh, kalau misalnya 3 dikali 6, 3 urutan ketiga itu apa ya? Urutan ketiga itu 3 dikali 3 misalnya 9 nih. Nah, jadi kita nggak perlu hitung lagi ya. Coba misalnya sekali lagi, bisa nggak nih perkalian 3 dikali 7 tanpa berhitung ya. Coba Miss mau coba. Gak tahu, Miss, banyak banget. Banyak banget. Coba sini kita hitung lagi jarinya. Coba. Kalau teman-teman yang lainnya dulu 3 kali 7 dia tahu kak? 3 kali 7 21. Iya, 21. Ini dia caranya. 3 kali 3 tadi berapa? 9. Habis itu 3 dikali 4 sudah tahu? Miss buatin catatan ya. Ini catatannya. Miss buatin dulu 1 sampai 5. Ria hafalkan dulu 1 sampai 5 berapa? Jadi tidak perlu dihitung. Oke, yuk 1 sampai 5 dulu nih. Sudah hafal belum? Jawabannya Iya, jawabannya aja. Nanti kan kalian sudah tahu urutannya. Yang pertama itu 3, 6, 12, 3, 6, 9, 12, dan 15. Sudah tahu berarti 15. Langsung dilihat. Perkalian kali 3, 9 Miss. Tetapi itu jawabannya aja yang dilihat. Coba nih, lebih tulisin. Yuk, yang lainnya boleh dibuka modulnya sambil kita masuk yang kedua. Ini untuk Miss Mutiara. Saat mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 6 dan materi pembelajaran di hari tersebut adalah My Last Holiday, bagaimana metode Miss Mutiara dalam mengenalkan regular dan irregular verb kepada siswa sehingga siswa dapat dengan mudah memahami dan membedakan reguler dan irregular verb tersebut? Bahkan belajar tadi apa? Liburan. Kalian kemarin liburannya pada kemana? Ngapain aja? Aku di rumah aja. Di rumah aja. Ngapain? Di rumah pasti ngelakuin kegiatan kan? Apa Main HP aku. Main HP. Aku ke pantai nih. Ke pantai. Ada yang tahu nggak apa bahasa Inggrisnya ke pantai? Beach ya, Miss? Iya, beach. Kalau pergi ke pantai? Go to the beach. Ya, go to the beach ya. Go to the beach. Kalau misalnya nonton TV apa? Pasti kalau di rumah nonton TV doang kan? Apa nonton TV? Nonton TV, Miss. Siapa yang suka nonton TV? Nggak suka? Suka nonton TV. Ada yang tahu bahasa Inggris nonton TV? Watch TV ya. Watch TV. Pintar. Kalau misalnya apa lagi liburan biasanya? Ke pantai. Kebun binatang. Ke kebun binatang. Ngeliat apa? Lihat monyet. Lihat monyet. Selain monyet apa yang dilihat? Gajah. Oh, berarti apa itu bahasa Inggrisnya pergi ke kebun binatang? Go to the zoo. Ya, go to the zoo. Terus apa lagi? Kegiatan di rumah biasanya kalau holiday? Makan. Apa itu makan bahasa Inggrisnya? Eat. Ya, eat ya. Nah, hari ini kita kemarin kan udah belajar liburan. Hari ini kita belajar regular sama irregular verb. Nah, sebelumnya Miss kasih kosakata dulu. Jadi gampangnya regular sama irregular verb gini. Ada yang ditambahin ed-nya di belakangnya, semuanya nggak semua tapi untuk kata-kata yang nggak ditambahin ed kita harus hafal. Contohnya nih, ditulisin go, dia jadinya terus apa lagi tadi watch yang nggak bisa go, terus eat jadinya apa? Kita lihat di kamus ya. Apa ini kalau eat di kamus? Terus kalau yang biasanya sering aja, misalnya minum apa? Drink. Kita lihat di kamus drink apa? Drank. Terus
jadi udah ya. Ini kata-kata yang berubah. Ya, misalnya membeli buku, buy. Jadinya go ya, lihat di kamusnya. Nah, untuk yang ini nggak bisa, kita harus hafal kalau nggak kita lihat kamus. Nah, yang kita hafalin karena kita kelas 6 nggak semua banyak kan, jadi yang kita pakai aja kayak go, kamu harus tahu jadinya when. Kalau eat jadinya at, drink, buy jadinya bought. Ini yang harus kamu hafalin. Yang lainnya tambahin ed aja, gampang nggak? Contohnya nih, Ini masuk apa nih kata kerja? ini kata kerja apa? Verb berapa? Ini verb 1, ini Verb 2. Iya, kata kerja kedua. Jadi ini yang harus kalian hafalin, dan yang lain tinggal tambahin ed. Jadi misalnya kayak ini kosakatanya yang ada di materi ini aja. Jadi kalian harus hafalin ini. Kalaupun harus, kan kalian kelas 6, ini suruh buat bawa apa? Kamus. Jadi kalau misalnya emang nggak ada, tinggal dimasukin ke kamu, dilihat di kamus. Tapi untuk kalau misalnya ujian, rata-rata jawaban itu tambahin ed, kecuali ini. Dan biasanya yang keluar itu nggak jauh-jauh dari ini. Jadi go sama apa tadi? When. Terus eat Jadi at, buy terus kalau drink ya. Nah itu aja, yang lain tinggal tambahin ed aja, paham? Jadi kalau reguler itu dia verb 1, kalau irregular verb 2-nya tinggal tambahin ed selain kata-kata yang kasih ini. Nah, nanti kalau ada ujian ya udah kira ini pasti ada ed-nya. Kalau yang untuk kata-kata yang kayak go pasti when gitu. Jadi tinggal tambahin ed, itu cara gampangnya ya. Nah, tapi untuk kata-kata kosakatanya nggak terlalu banyak, jadi kalian nggak perlu pusing gitu. Jadi pasti kata-katanya nggak terlalu banyak dari yang ini. Paling cuma go visit. Kalau visit jadi apa? Kan nggak ada di sini. Berarti tinggal tambahin ed. Tinggal tambahin ed aja. Kayak watch. Watch apa tadi? Artinya menonton. Tinggal tambahin ed karena nggak ada yang dari kamus Miss ini ya. Paham? Ya, coba. Jadi kalau bedanya reguler sama irregular? Kalau reguler itu verb berapa? 1. Kalau irregular? verb 2. Kalau go jadinya? Kalau gue jadinya when. When. Kalau misalnya Harusnya di kelas Puja itu ada 2 anak kelas 3 yang akan belajar apa kalau Miss? Tema. Belajar tema bersama Miss Puja. Tapi di hari tersebut anak-anak Miss Puja tidak masuk. Iya, jadi apa yang harus Miss Puja lakukan? Dalam kasus ini saya butuh bantuan 1 orang sebagai admin, kemudian 1 lagi sebagai guru yang lain, guru di kelas lain, dan 3 orang sebagai siswa kelas 3. Oke? Gimana dong? Angga sama Anggi mana ya, Miss? Angga sama Anggi. Nanti aku ini mamanya tadi ini bilang yang Anggi sama Angga izin nggak masuk jam ini soalnya jadi mamanya pergi. Kamu nggak ada anak? Nggak ada anak, nah jadi nggak masuk ya Miss. Jadi aku bantuin Miss Nadia atau marketing sama Miss Rina ini. Kalau Nasia nanti kelas 3 semua. Iya. Itu marketing aja. Iya, marketing aja ya Miss ya. Bener kayaknya. Kamu kan bisa itu. Iya. Iya. Oh iya Miss, jadi kan aku nggak mau beli kalau Miss Rina marketingnya Miss. Jadi bagian aku mana ya Miss ya? Nanti kita marketing aja berdua. Oh berdua sama Miss. Gedung air ya. Gedung air. Kita tanya dulu sama Nasia, dia saya tahu ya. Miss, kamu kerepotan nggak, Miss? Enggak. Dari agak Miss, yang Miss. Dipanggilnya jangan di depan anaknya. Oh iya. Miss mana Miss? Oh iya. Permisi bentar ya. Ih, Missnya kok permisi? Bentar ya. Aneh banget. Mau betul-betul atau bukan? Kemarin
kalian aku nggak ada. Nah, jadi aku mau cari ini. Kalau misalnya Miss kerepotan, aku mau bantu Miss. Tapi kalau misalnya Miss nggak kerepotan, aku mau bantu nanti. Pengajaran Miss Farah ini masih kendala menjawab soal yang esainya. Nanti dijelasin aja. Oke, Miss ya. Makasih ya, Miss. Miss Sinasianya kerepotan, jadi aku bantu ngajar di sini ya, Miss ya. Terus kita jadi market. Sekarang sama Miss Budia ya. Hari ini belajar tema ya, tema hak dan kewajiban. Udah tahu belum sih hak dan kewajiban itu apa? Hak apa ya? Hak sepatu ya. Miss Budia juga jadi hak itu sesuatu yang kita dapatkan. Terus itu kewajiban sesuatu yang kita lakukan. Contohnya di rumah misalnya nih haknya rata apa ya di rumah? Makan. Terus pendapat kasih sayang. Terus kewajibannya di rumah ngapain sayang? Membantu ibu. Oke, semuanya pindah. Pindah.